Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Musim kemarau sudah berlalu, sekarang air sangat subur Allah beri pada kita. Mudah-mudahan air yang Allah kirim kepada kita ini adalah air yang memberi manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian. Amin. Dan sebaliknya tidak menjadi musibah atau bencana. Saudara-saudara kita yang masih merasakan terdampak dari banjir, kita doakan mudah-mudahan bencana mereka, musibah mereka, kesusahan mereka segera oleh Allah Subhanahu wa taala dipulihkan, dan yang sakit disembuhkan, dan yang bermasalah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk terselesaikannya masalah mereka. Amin. Jamaah sekalian, bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas tentang dosa besar yang ke-51. Halaman berapa kalau yang pertama? Ya, 353. Yang belum menemukan, halamannya adalah 353. Yaitu judulnya adalah Adiyatu Awliyaillahi Ta'ala wa Mu'adah. Adiyah itu adalah berasal dari kata ida, yaitu adalah menyakiti, melukai, bisa dalam artian luas, dalam artian intimate. Kemudian yang menjadikan objeknya, korbannya adalah auliyaullah. Auliya itu adalah jamak dari wali. Waliyun, bukan wali. Ada kemungkinan dua bacaan. Ada wali, ada wali. Kalau wali itu bisa diartikan dengan gubernur atau pejabat untuk kota atau kawasan tertentu yang diangkat digantikan oleh amir. Tapi kalau waliyun itu adalah lebih umum. Kalau secara bahasa bisa diartikan dengan nasirun. Nasir artinya adalah penolong. Auliya Allah di sini adalah para wali Allah. Kalau diartikan dari manusia kepada Allah, berarti para wali Allah ini adalah para penolong Allah. Tapi kalau mereka dijadikan objek, bisa bermakna mansur, berarti orang-orang yang ditolong oleh Allah. Nah, wa mu'adad. Mu'adad itu jamak dari asal katanya dari adu. Aduun. Aduun adalah musuh. Mu'adad berarti memusuhi. Jadi ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah
Allah. Ini adalah nomor ke-59 dan harus kita pahami bahwa ini adalah dalam makna menyakiti, jadi dosa besar. Menyakiti para wali Allah adalah dosa besar. Sebetulnya kalau para jamaah sekalian kaitkan dengan dosa besar yang ke-50 sebelumnya, itu adalah ini lebih spesifik. Mungkin lihat halaman judul berikutnya dan sebelumnya, judulnya adalah Adiyatul Muslimin wa Syatmihim. Adiyah tadi sudah diartikan dengan menyakiti. Syatam artinya adalah mencaci maki. Siapa? Muslimin. Muslimin itu lebih umum. Wali-wali Allah lebih khusus. Wali Allah sudah pasti Muslim, tapi Muslim belum tentu wali Allah. Jadi ini bisa dikaitkan dulu. Waktu itu kalau tidak salah belum tuntas semua kita membahas tentang menyakiti orang Muslim itu. Karena itu saya ingin imbuhkan sedikit ya. Yang sesungguhnya kalau membaca dari hadis-hadis yang akan lama, tapi akan saya ekstrakkan, akan ringkaskan sehingga tergambar. Al-Imam Az-Zahabi mengkategorikan di situ adalah bahwa menyakiti itu bisa dua, bisa hidup, orangnya masih hidup, bisa orangnya sudah mati. Menyakiti orang yang sudah mati dosa besar. Jadi harus kita perhatikan, jangan sekali-kali memperlakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dia sebetulnya kalau dilakukan kepada orang hidup itu akan sakit. Sementara orang itu bukan lagi hidup tapi sudah dikubur. Nah ini termasuk dosa besar. Ini jangan sekali-kali. Ya, kadang-kadang kita mungkin keceplosan gitu, atau mungkin kalah teman gitu kan. Orang yang sudah meninggal, kita menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Betul tidak? Menceritakan, mengungkap, mengungkit aib atau keburukan orang yang sudah tidak ada. Kalau saja orang itu hidup mungkin akan bela diri, tetapi orang itu sudah tidak ada. Menggibahi orang yang masih hidup saja dosa besar. Betul? Apalagi orang yang sudah tidak berdaya. Jadi ini artinya. Ini satu poin. Yang kedua adalah poin yang hidup. Ini adalah banyak juga sebetulnya. Kalau dilihat dari beberapa aspek, beberapa sisi, beberapa koridor. Dari sisi misalnya adalah sasarannya. Apanya sebetulnya yang membuat orang itu sakit? Maka kita harus ingat dengan 5 perkara minimal. Pertama adalah sisi agama, maksudnya adalah keagamaannya. Ya, misalnya adalah orang itu dicap menjadi orang kafir atau dicap menjadi orang yang fasik. Dalam bahasa Arabnya ini namanya takfir. Ini namanya tafsir kok. Fulan kafir, fulan sesat, fulan bla bla bla. Yang vonisnya adalah orang itu keluar dari daerah atau lingkaran keislaman
atau dalam kata lain menjadi orang itu murtad, keluar dari Islam dengan vonis kita. Itu adalah berbahaya. Resikonya kalau orang itu tidak benar kafir, hukum kafir itu kembali pada orang yang mengatakan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jangan pakai emosi, ya. Apalagi tanpa ilmu, tidak boleh sembarangan. Ya, kita kadang-kadang karena emosi, karena tidak suka, karena asobiyah, betul. Mengatakan orang di luar kita sesat, kafir, dolal dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau menjelaskan tentang kriterianya itu keilmuan namanya. Tapi menstempel fulan bin fulan kafir atau fasik, ini yang saya maksud. Tidak boleh sembarangan. Ini namanya masalah agama. Kemudian yang kedua adalah masalah harta. Menyakiti orang yang masih hidup dalam sasarannya adalah hartanya. Misalnya orang sakit karena diganggu hartanya. Apa misalnya? Ini contoh saja. Misalnya dicuri. Dengan dicuri orang senang atau sakit? Mencuri harta orang yang orang itu masih hidup itu adalah masuk dalam kategori mensakiti saudara kita karena dari sasaran karena dalam masalah dan lain-lain. Mungkin nyopet, ya, mungkin menggarong, mungkin sekarang lagi musim korupsi, betul tidak? Ya, heboh pemberitaannya. Itu adalah sebetulnya menyakiti kaum muslimin. Ada yang mungkin harusnya berhak, tidak berhak. Ya kan sekarang misalnya yang lagi dibahas tentang BPJS misalnya, betul tidak? Nah, orang berhak mendapat bantuan, lalu dia tidak menjadi berhak. Atau orang itu harusnya mudah mendapatkan bantuan, lalu jadi susah, gitu kan? Nah, itu adalah bagian dari menyakiti sebetulnya. Apalagi kalau dibayangkan orang itu harusnya ditolong, akhirnya tidak tolong. Nah, itu adalah hari kiamat itu, pemimpin itu yang sekarang bisa jadi duduk di kursi yang empuk itu, dia adalah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau rakyatnya 250 juta, gimana itu dibahasnya? Semua akan meminta keadilan, kisos. Berapa banyak kebaikannya? Kita ingat dengan hadis muflis, hadis bangkrut, betul tidak? Nah kita lewati. Dia punya kebaikan segunung misalnya, tapi karena dia punya dosa kepada 250 juta orang, turun sendiri Pak, kayak apa? Nah, lagi. Ini saya masalah hartanya. Menyakiti orang karena diganggu hartanya. Berikutnya adalah karena apa? Harga diri. Dalam bahasa disebutnya namanya irgun. Irgun itu harga diri. Dan ini paling banyak di sini. Ini paling banyak di sini. Ya, Al-Imam Az-Zahabi mungkin nanti boleh Bapak baca di buku itu adalah memberi stressing detail dalam urusan. Ada riba di situ, ada mencaci namanya sabun atau sibabun, yang menuduh orang, mencaci orang. Ada namanya ihtikar itu adalah menghina, merendahkan, menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pantas, lebih layak dan seterusnya, menjadikan orang itu kerdil, kecil, hina, tidak layak, tidak patut. Itu namanya ihtikar. Itu adalah dosa besar, bahaya, membuat sembarangan dan seterusnya. Ya, ini masalah harga diri. Termasuk dalam hal ini adalah kalau mau diringkaskan adalah masalah nasab. Nasab. Orang misalnya turunan fulan, lalu bilang kamu bukan turunan fulan, tapi kamu turunan orang yang tidak patut misalnya apa gitu. Nah itu adalah mungkin orang itu benar turunan itu, tapi direndahkan. Itu bahaya juga. Karena itu Rasulullah SAW marah karena waktu itu ada panggilan seorang sahabi
kepada sahabat yang lain dengan mengatakan julukan ini, ya ibna as-sauda, wahai anak wong ireng, wahai anak orang hitam. Bisa kita rasakan kayak apa kata-kata itu. Mungkin bisa enteng, mungkin bisa ringan, tergantung daripada kita menanggapinya, betul. Tapi sebetulnya itu ada lulusan asal. Jadi menganggap bahwa kamu, ningrat kamu lebih tinggi, lebih martabatnya lebih baik, orang lain tidak seperti kamu, hina, apa, jelata. Nah itu ada maksud berbahaya. Apalagi kalau bisa mengatakan orang itu dia, wahai fulan anak zina, gitu. Padahal orang itu bukan anak zina, misalnya. Wah itu sudah bahaya ini. Masalah-masalah itu harga diri misalnya. Atau misalnya betul orang itu anak zina, tapi kan tidak patut mengatakan anak haram. Kan nggak boleh, itu menyakiti. Jadi kaitan dengan ini Pak, ini juga adalah penting untuk kita pahami. Jangan sampai menyakiti saudara kita yang dia masih hidup dalam urusan harga diri atau rasa. Berikutnya adalah nyawa. Kalau nyawa sudah bisa tepat. Apa maksudnya? Membunuh, betul tidak? Orang itu dibunuh, dor, ataukah dibunuh dengan racun, atau dibunuh karakternya. Betul tidak? Sehingga orang itu sama sekali dia tidak punya harga diri. Namanya adalah diperbudak, misalnya gitu kan? Itu juga maksud di sini. Jadi kalau mau luas ini banyak. Jadi urusan namanya an-nafsu. Dan berikutnya adalah dirusak akal. Kan? Dirusak akal. Ini kalau pada sekali ingat apa yang saya sampaikan ini, 5 hal ini pernah saya sampaikan, ada yang disebut dengan namanya ad-daruriyatul khams. 5 unsur penting dalam hidup. Kalau satu saja dari 5 ini tidak ada, binasa manusia, hancur manusia, tidak ada artinya, sama dengan tidak ada. Nah ini Islam menjaga betul tentang 1, 2, 3, 4. Karena itu menyakiti orang ataupun muslim dari sisi manapun hukumnya dosa. Mungkin boleh bertanya di situ apa saja yang dimaksud di sini. Jadi para sekalian, ini adalah berkaitan dengan, ada lagi para sekalian, Imam Az-Zahabi juga menyatakan di situ, bahkan ada 3 lebih, mungkin boleh dilihat di situ ada 2 sampai 3 hadis, yaitu berkaitan dengan masalah tetangga juga muslim. Kalau dia tidak muslim maka dia punya hak 1, karena tetangga bisa mempunyai kemungkinan punya hak 1, punya kemungkinan punya hak 2, punya kemungkinan hak 3. Kalau tetangga itu namanya tempat tinggalnya dekat dengan kita, katakan saja 40 rumah lah dari kita, betul tidak, misalnya gitu. Lalu orang itu bukan muslim, berarti dia punya hak baikan dari kita 1 hak. Kalau dia itu adalah muslim, tidak ada kaitan dengan nasab dengan kita, tetapi juga dia adalah tetangga kita, berarti dia punya hak 2. Kalau dia sudah muslim, tetangga kita, plus punya kaitan nasab dengan kita, maka dia punya hak 3. Nah ini pun kalau menyakiti tetangga yang tadi levelnya semakin mempunyai hak 3, berarti semakin berat. Menyakiti tetangga yang kafir saja jadi masuk tadi, betul tidak? Apalagi menyakiti orangnya tetangga, dia adalah mukmin saleh dan dia adalah juga senasab dengan kita. Wah, lebih berat. Jadi orang sekarang ini rumusnya ya, menyegarkan saja bahwa ketika kita membahas bahwa menyakiti orang muslim itu adalah seperti apa bentuk dan sasarannya, maka ini minimal adalah seperti ini jangkauannya ataupun sasaran dan poin-poin. Nah sekarang kita masuk ke wali. Nah tadi saya katakan bahwa ya namanya mungkin begini ya, ini adalah muslim, wali adalah imam, itu tidak.
dia adalah bukan sekedar muslim, tetapi lebih spesifik bahwa dia adalah orang yang muslim tapi juga punya kekhasan. Dan ini kalau kita tingkatkan, kalau kita level-levelkan, maka pertama adalah misalnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah ulil atau ulul azmi. Berikutnya adalah Rasul. Berikutnya adalah Nabi. Berikutnya adalah sahabat. Berikutnya adalah tabi'in. Berikutnya tabi'ut tabi'in. Berikutnya adalah para orang soleh. Orang soleh. Tabi'in ya. Tabi'in. Kalau dikatakan Rasul paling tinggi karena apa? Di kalangan ulul azmi saja Rasul paling afdal, betul? Ulul azmi itu lebih afdal dibanding sekedar para rasul. Para rasul manusia pilihan dari kalangan para nabi. Para nabi adalah pasti lebih afdal dari para sahabat. Sahabat lebih baik dari tabi'in. Tabi'in lebih baik daripada tabi'un. Tabi'in. Setelah itu orang soleh. As-solihun. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Jadi kalau lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin solihin di zaman pendahulu, ya zamannya tabi'in dengan solihin pada zaman sekarang. Secara umum, secara khusus bisa jadi ada orang soleh sekarang lebih afdal daripada orang dulu. Seperti dalam hadis bahwa Rasul mengatakan bahwa bisa jadi seorang dari kalian itu mendapat memperoleh pahala kebaikannya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Itu berarti orang khusus, tidak umum. Tapi secara umum, maka level-level itu adalah berlaku secara generasi per generasi sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tingkat ketakwaan. Para yang sekalian, kita masuk dulu kepada para yang sekalian, di dalam kitab sedikit ya yang dibawakan oleh beliau, 1 ayat dan 2 hadis. Ya. Kata beliau, yang pertama adalah ayat Allah, yaitu dari surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti siapa? Menyakiti Allah. Berarti bukan bahasan di sini karena aulia Allah. Jadi menyakiti Allah bahasannya lain. Yu'dzuna Rasulullah. Rasulullah termasuk wali Allah, bahkan waliul aulia. Nah, berikutnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Itu yang pertama. Kedua adalah dibawakan hadis, kata beliau, Imam Al-Zahabi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang ada itu adalah musuh, memusuhi li waliyan, wali untukku, waliku maksudnya faqad adantuhu bil harbi, maka aku telah menyatakan perang dengan orang itu. Ya, dalam hadis yang lain faqad barazani bil muharabah. Saya baca dulu nanti kita. Kemudian berikutnya adalah para sekalian, di dalam hadis yang kedua dia bawakan profil hadis, kata beliau, ya Abu Bakrin in kunta abtabtahum laqad abtabta rabbaka. Ya Abu Bakar, kalau seandainya kamu menyebabkan mereka marah, maka sungguh kamu telah menyebabkan Allah marah. Nah, para yang sekalian, ini adalah berkaitan dengan masalah balik.
wali Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya kalau bilang wali itu pada ingatnya wali songo, betul tidak? Padahal Pak, wali itu bukan hanya wali songo. Wali itu bahkan siapa saja yang mempunyai kriteria. Kriterianya apa? Dua saja. Sesuai dengan ayat. Kata Allah SWT, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada kata-kata jaminan la khawfun alaihim wa la hum ya. Ini khauf. Khauf itu sama dengan takut. Ini huzn. Huzn itu sama dengan sedih. Biasanya takut itu terhadap sesuatu yang kita hadapi atau yang kita belakangi, yang kita lewati atau yang kita hadapi. Takut itu yang kita hadapi. Biasanya begitu Pak. Kita menghadapi masa depan itu ada unsur takut. Kalau kita menghadapi masa lampau itu ada takut. Bukan takut namanya kalau masa lampau. Namanya adalah sedih. Dia sedih, dia menyesal terhadap apa? Sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wali Allah itu dijamin. Kalau mau diterangkan jadi akan panjang tafsir ayat ini, Pak. Pertama adalah wali Allah itu dijamin oleh Allah tidak akan mempunyai sifat atau sikap atau rasa namanya ada takut. Kalau kita takut, berarti kita belum wali Allah. Kalau kita sedih, berarti belum wali Allah. Karena kalau wali Allah tidak ada takut dan tidak ada sedih. Bisa dibayangkan orang yang tidak punya rasa takut kayak apa? Wah, semua dilabrak semua, benar tidak? Mau bapak takutin apa saja, pokoknya kamu mau di ini, mau kamu di ini, mau disakiti, mau dibunuh, mau dipenjara. Ada takutnya nggak? Kalau orang tidak punya takut, jalan terus. Besok mati, hari ini mati, gitu kan? Itu namanya orang tidak punya takut. Wali Allah itu adalah dan ini beda dengan namanya nekat. Ya, beda dengan nekat. Gitu. Tapi wali itu adalah karena memang dia ini merupakan bagian dari pahala, bagian daripada keutamaan, bagian daripada apa yang Allah berikan kepada orang itu seperti itu. Karena ada sebabnya. Nah, kedua adalah huzn sedih. Mungkin kita tidak mencapai, mungkin kita gagal, mungkin kita tidak berhasil, mungkin kena musibah, dan ada unsur sedih, penyebab sedih. Tapi biasanya itu adalah harap sesuatu yang sudah lampau. Wali Allah bebas dari itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kata Allah, alladzina amanu, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi orang yang satu adalah iman, yang kedua adalah takwa. Ini kan kalau disingkat kita biasa familiar, namanya apa? Namanya gampang sekali, familiar sekali. Cuman masalahnya mana imtak itu? Kita mudah sekali kata imtak, baru satu lagi tek, gitu kan? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bahas imtaknya, ilmu pengetahuan atau iman dan takwa. Gampang sekali. Mana wujud dari iman itu? Kalau orang itu beriman, misalnya iman kepada Allah, orang yang beriman pada Allah mestinya dia menunjukkan bahwa Allah itu benar dan semua yang datang dari Allah adalah benar. Kan begitu maksudnya? Kalau apa yang datang dari Allah berarti yang datang dari Allah keputusan, apa yang datang dari Allah misalnya berupa sesuatu nilai atau ajaran atau norma. Kalau keputusan misalnya adalah takdir, qada, betul.
atau keputusan berupa memilihkan bahwa Allah memilih orang Arab menjadi penuntun umat ini. Dia harus nerima lah, betul tidak? Jangan ada orang yang dengki sama orang Arab. Orang Rasul kan orang Arab, betul tidak? Kalau misalnya dengki terhadap tuntunan, ada orang yang mengaku beriman tapi tidak suka dengan Al-Quran. Dia tidak suka dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang mengatakan bahwa katanya orang yang menyala jenggot adalah goblok, dan semakin panjang jenggotnya semakin lah. Yang ngajarin jenggot siapa? Tidak. Yang ngajarin jenggot itu siapa? Yang suruh kita berjenggot itu siapa? Kalau jawabannya Rasul, Rasulnya kayak apa? Kalau orang yang berjenggotnya saja goblok, Rasulnya yang memerintahkan berjenggot gimana? Ya, pada sekalian, ini adalah jadi kalau kita bilang iman dan takwa itu dari sisi itu sudah kita coba sentuh ya keimanan kita. Ketakwaan takwa itu adalah kalau saja kita ingat dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ya, ada kalau yang paling masyhur biasanya diucapkan oleh para khotib di atas mimbar itu adalah pernyataan tentang takwa paling umum, dan itu diutarakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kedua, berusaha untuk menghindari, untuk menjauhi, untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah. Kalau diperluas, Pak, perintah Allah itu kan ada dua. Betul? Ada perintah yang mendapatkan tekanan, yang kemudian kita kenal dalam istilah para fuqaha namanya wajib. Betul? Ada perintah yang kurang mendapat tekanan tapi sifatnya disebutnya namanya anjuran, namanya sunnah. Nah, sunnah itu perintah Allah, wajib juga perintah Allah. Yang satu mendapat penekanan karena ada unsur harus, kalau tidak kita akan disiksa di azab dan seterusnya. Yang satu berupa anjuran, kalau kita kerjakan mendapat keutamaan, betul? Tapi itu kan perintah. Kedua, larangan-larangan itu kalau larangan berupa tekanan, kalau dikerjakan mendapat azab, tidak berkah hidup, tidak selamat, celaka, sial dan seterusnya. Kalau yang keduanya adalah seharusnya sebaiknya kita hindari. Ini semua namanya adalah hukum taklifi dalam fikih syariat, dalam syariat Islam, disebutnya fikih. Coba kaum muslimin sejauh mana menjelaskan, mengamalkan, mengimplementasikan kriteria 4 ini? Betul tidak? Atau 5 dengan membuat kata. Itu namanya disebut takwa. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, masih ingat pernah kali 4? Passwordnya ada pada 4. Satu adalah takut. Yang kedua adalah pedoman. Saya sebutkan pedoman ya. Yang ketiga adalah qanaah. Dan yang keempat siap. Siap ini maksudnya sebutkan aja mati. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau di antara kita, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bisa menampakkan sikap hidup 4, berarti kita bertakwa. Aku takut. Al khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan diri sendiri. Betul tidak? Apa itu takut? Kenapa takut? Kenapa manusia tidak takut? Bagaimana supaya takut? Betul? Apa keutamaan takut? Itu jadi bahasan sendiri. Takut pada Allah. Orang yang tidak takut pada Allah tidak bertakwa. Jangan sampai tidak sholat, karena orang tidak sholat itu adalah hukumannya bahkan bisa murtad. Takut dia. Akhirnya sholat. Itu namanya takwa. Tapi dia akan sholat, sholat tetap aja miskin. Misalnya kita bilang, maka orang itu kan bertakwa, malah bisa terancam murtad. Berikutnya pedoman.
kalau kita mengaku bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, kita harus menjadikan Al-Quran ini nyata dalam kehidupan. Dalam bahasa beliau disebutnya adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan apa? Al-Quran. Kalau begitu beramal dengan sesuai Al-Quran atau berpedoman kepada Al-Quran. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya tidak bertakwa menurut Ali bin Abi. Nah, kalau tidak bertakwa tidak jadi wali, gitu, betul tidak? Kan gitu katanya. Berikutnya adalah qanaah. Qanaah itu adalah kebalikannya rakus. Kalau ada orang rakus berarti tidak takwa. Kalau orang tidak takwa berarti bukan wali. Gampangnya. Kalau orang mau jadi wali maka dia harus qanaah. Qanaah itu artinya menerima dengan penuh husnudzon terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan pembagian kepada kita, jatah gitu, apa saja, jatah umur, jatah sehat, jatah rezeki, gitulah. Kita menerima puas dengan apa yang ditentukan Allah. Dan berikutnya yang terakhir adalah siap mati. Bahasa bunyi adalah yang ketiga, bahasanya adalah al-qanaa'atu bil qalil. Qanaah walaupun dengan sesuatu yang jumlahnya sedikit. Nah, yang keempat adalah siap mati, kata bahasa beliau wal isti'dadu liyaumil rahim, bersiap menghadapi kematian. Kalau kita para yang sekalian dari mulai sekarang sudah punya rencana bagaimana kalau kita mati, berarti kita bertakwa. Tapi kalau jangankan merencanakan mati, ingat mati aja jarang, nah itu berarti belum bertakwa. Jelas Pak. Oleh karena itu kriteria takwa itu adalah menurut Al-Imam atau Ali bin Abi Thalib adalah 4 di antaranya. Belum lagi menurut yang lain. Tapi intinya para sekalian bahwa wali Allah itu adalah beriman, wali Allah itu adalah bertakwa. Kalau beriman bertakwa maka dia akan bebas dari takut, selalu berani, selalu dalam keadaan gairah, selalu dalam keadaan dia tegar, dan dia tidak akan bersedih karena dia adalah selalu yakin bahwa Allah bersama dia, bersama kita, bersama orang yang mengerjakan takwa. Orang ini disebut baru disebut namanya wali. Orang ini tidak boleh disakiti. Orang apabila dia beriman, orang itu muslim, orang itu berusaha untuk bertakwa, tidak boleh disakiti. Menyakiti orang yang beriman dan bertakwa atau disebut dengan wali tadi itu, dan itu adalah bisa terjadi pada siapa saja, kan? Itu adalah termasuk dosa besar menurut Al-Imam Anda. Nah, jadi para sekalian itu adalah sesuatu yang harus kita sadari, ya, karena kalau tidak maka kita adalah akan termasuk orang yang terancam melakukan dosa besar. Ayat tadi itu terdapat dalam surat Yunus. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 62 sampai dengan 64. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan mendapatkan atau tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan memiliki rasa sedih. Siapa mereka itu? Kata alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Berarti iman dan takwa. Kata Allah, lahumul busra, mereka berhak memperoleh berita gembira. Di mana? Fil hayatid dunya, di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Wa fil akhirah, dan juga di hari akhir. La tabdila li kalimatillah, tidak ada pertukaran pada keputusan Allah, firman Allah. Dzalika wa al-fawzu al-alim, dan itu adalah kemenangan atau kesuksesan yang besar. Para sekalian, ada satu hadis ini harusnya kita takutan, itu adalah dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tadi, yaitu adalah orang yang dijamin akan dilindungi oleh Allah SWT, karena orang itu adalah menjadi wali Allah. Wali Allah. Kenapa menjadi wali Allah?
antara dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa Imam Al-Bukhari lengkapnya begini. Kata Rasulullah SAW, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, mana ada di waliyan faqad azantuhu bil harbi, ada di dalam kitab. Barang siapa yang memusuhi waliku, musuhi sesuai dengan judulnya kan, muadat, musuhi. Maka apa? Kata Rasul, kata Allah SWT, Allah menyatakan perang dengan orang yang memusuhi wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi kuncinya adalah orang sekalian, kita tidak boleh tinggal dari yang fardu, bahkan plus kita harus mengerjakan yang namanya nafilah. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, wa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah mencintai orang itu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya, wa yadahu alladzi yabtisu biha, menjadi tangannya, wa rijluhu allati yamshi biha, menjadi kakinya, wa in sa'alani la'utiyanna, kalau orang itu minta aku akan kabul. Wala ini sta'adani la wa'inana, kalau orang itu berlindung aku akan lindungi, dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita ingatkan ya bahwa manusia itu levelnya ada, yang pertama adalah sabiqun bil khairat, ada namanya muqtasidun, ada namanya zalimun li nafsi. Kembali ke kata ini. Nah, namanya wali Allah pasti orang yang namanya wali Allah, namanya wali itu berada di mana kira-kira kalau menurut tingkatan ini? Atau minum wali wa minum sini wa minum tasyidu wa minum sabiqun wa khairat, juga ini kira-kira di mana adanya? Orang yang berarti makna sabiqun bil khairat. Orang yang zalim wa nafsi itu jangankan yang sunnah, yang fardu saja bolong. Jadi mudah-mudahan di antara kita tidak ada apa saja yang dia adalah fardu wajib dalam syariat tidak boleh ada bolong. Kalau ada bolong berarti kita zalim. Itu gampangnya. Kedua adalah muqtasid, ya. Muqtasid itu adalah dia fardunya tepat, ya, tetapi tidak ada sunnahnya. Nah, dia adalah pas-pasan aja. Wajibnya 5 waktu, ya udah 5 waktu aja. Tidak jadi 18 rakaat, tidak jadi 15 rakaat, cukup 17. Dah. Itu namanya muqtasidun, irit ekonomis gitu ya. Ya kan? Pas-pasan gitu. Nah, orang yang termasuk wali adalah dalam hadis tadi ada sabiqun bil khairat. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja jangan. Makanya tadi taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, dan seterusnya. Jadi para sekalian, kalau kita ingin menjadi wali Allah SWT, maka kita harus beriman, harus bertakwa, dan takwanya adalah seperti yang tadi sudah masuk. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak menjadi wali Allah, cuma dengan catatan kita harus mujahadah supaya kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita akhiri, bagi yang mau tanya jawab, tadinya saya buka sebelum, cuma ternyata kebablasan juga. Pada saat ini saya boleh tanya jawab, dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.